warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa teman-temannya. Ya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih ya telah memimpin berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, anak-anak. Akbar, Almira, Andini, Aurora, Elena, Fitria, Lucy, Kamal, Yanuar, Zarfan. Baik, sepertinya hadir semua ya pada pagi hari ini. Di sini adakah yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Tentang apa? Konsep bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yaps, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari apa sih itu bioteknologi konvensional dan apa itu bioteknologi modern. Adakah yang masih ingat pengertiannya? Ya, betul sekali ya. Jadi bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya ya. Kemudian bioteknologi modern apa ya? Apa? Ya, betul sekali. Jadi bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetika ya. Jadi ada rekayasa DNA di dalamnya. Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme. Begitu ya. Kemudian apa sih pentingnya kita mempelajari bioteknologi tersebut? Manfaatnya apa sih? Nah, jadi dengan kita mempelajari tentang bioteknologi, entah itu bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern, kita jadi paham ya bagaimana sih cara mengolah atau memanfaatkan makanan, terutama yang dalam bidang pangan ya, agar makanan tersebut bisa tahan lama, kemudian bisa bervariasi dan bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Sebagai contohnya itu kedelai itu bisa kita olah menggunakan bioteknologi konvensional menjadi beragam makanan yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk bioteknologi modern, kita bisa merekayasa dari yang awalnya melon berbentuk bulat menjadi berbentuk kotak. Itu menerapkan ilmu dari bioteknologi modern gitu ya. Jadi manfaatnya itu sangat luas. Untuk itu kita perlu mempelajarinya lebih dalam agar kita tahu bagaimana caranya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, begitu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model project based learning, di mana nanti hasil akhirnya kita akan membuat suatu produk ya, produk bioteknologi konvensional. Nah, tahapan-tahapannya apa aja sih dalam model pembelajaran project based learning tersebut? Nah, yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar, kemudian perencanaan rancangan proyek, selanjutnya ada penentuan jadwal pelaksanaan proyek, selanjutnya ada penyelesaian proyek, dan terakhir ada penyusunan laporan. Begitu ya. Jadi kita akan menggunakan model project based learning pada pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama ada mengidentifikasikan produk bioteknologi konvensional untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua ada mengidentifikasikan organisme apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan bioteknologi konvensional. Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi permasalahan produksi bioteknologi konvensional yang kita temui di lingkungan sekitar. Nah, yang keempat ada menyusun proyek, yaitu pembuatan produk bioteknologi konvensional. Yang terakhir ada mempresentasikan rancangan proyek tersebut. Baik, untuk mengawali kegiatan, kita akan melihat tayangan video berikut terlebih dahulu ya. Silakan disimak videonya. Teman-teman One Day Food di rumah pada seneng makan singkong nggak sih? Pasti sebagian dari kalian menganggap bahwa singkong itu adalah makanan yang nggak populer lagi. Makanan jadul, Mbak Ogi.
kalian tuh salah. Singkong itu sangat bergizi karena kaya akan karbohidrat. Sehingga sebenarnya singkong itu bisa menjadi makanan pengganti makanan pokok seperti nasi. Singkong ini memang sebenarnya dinilai orang sebagai makanan yang jadul. Tapi sebenarnya kalau singkong ini bisa menjadi makanan yang menggugah selera loh. Banyak sekali manfaat dari singkong yang baik untuk tubuh kita. Di antaranya sebagai sumber energi. Singkong merupakan bahan makanan rendah lemak dan kolesterol, namun tinggi kalori. Kandungan kalori pada singkong bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan kentang. Per 100 gram singkong mengandung sekitar 160 kalori. Terutama berasal dari sukrosa yang membentuk sebagian besar gula pada umbi-umbian. Singkong juga diindikasi sebagai jenis umbi-umbian tropis kaya pati dengan kandungan kalori tertinggi. Dengan demikian, singkong dapat dijadikan alternatif pengganti nasi untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh sebagai sumber energi guna melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua, sebagai sumber serat. Kandungan serat tinggi dan rendah lemak, hal inilah yang menunjukkan kalau singkong aman dikonsumsi tanpa harus khawatir obesitas. Ketiga, sebagai sumber mineral. Beberapa mineral penting bagi tubuh juga terdapat pada singkong. Singkong juga memiliki kandungan kalium dalam kadar yang cukup, sekitar 271 mg per 100 gram singkong. Kalium merupakan bagian penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengatur denyut jantung dan juga tekanan darah. Itu tadi asal-usul dan juga manfaat dari singkong. Cuman ada yang bilang katanya kita nggak boleh mengkonsumsi singkong itu setiap hari. Bener nggak ya? Coba kita tanya ahli. Ya, tidak ada masalah sebenarnya karena singkong yang hari ini beredar di pasaran yang biasa kita konsumsi adalah singkong yang kandungan sianidanya itu sangat rendah. Sebenarnya kita khawatirkan mengkonsumsi singkong itu karena adanya zat racun di dalamnya yaitu jenis sianida. Tapi itu kondisinya itu atau jumlahnya sangat berlebih itu hanya pada jenis-jenis singkong tertentu saja. Kalau singkong yang pada umumnya kita konsumsi kandungan sianidanya sangat rendah sehingga tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi boleh-boleh saja mengkonsumsi singkong bagian dari sumber karbohidrat beraneka ragam nanti dengan sumber karbohidrat yang lain. Ya, racun sianida tidak dihilangkan dengan pemanasan, tetapi justru dihilangkan adalah dengan perendaman. Karena sifat sianida itu larut dalam air, sehingga kalau direndam akan larut di air dan akhirnya kita buang baru dia hilang. Maka di dalam pengolahan singkong sebenarnya bukan untuk menghilangkan racun sianida, tetapi tujuannya adalah untuk mematangkan zat yang ada pada singkong sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Keripik singkong, singkong keju, tape, getuk, singkong keju, keripik singkong. Singkong keju, singkong goreng, singkong rebus, singkong balado. Wah, nggak asik nih teman-teman Wonderfood di rumah. Taunya olahan singkong hanya keju singkong aja. Padahal sebenarnya kreasi singkong itu banyak banget. Kita lihat ya. Singkong keju. Singkong keju termasuk camilan yang sangat difavoritkan oleh semua kalangan. Singkong keju dibuat dengan cara mengukus singkong hingga setengah matang, kemudian rendam dalam bumbu. Setelah itu goreng hingga empuk dan merekah. Lalu bisa ditambahkan dengan parutan keju. Singkong keju sendiri pertama kali dipopulerkan di Kota Bandung. Saat itu singkong keju dijual di sepanjang pinggir jalan menggunakan gerobak. Inovasi olahan singkong ini pun mulai merebak di berbagai wilayah di Nusantara. Selanjutnya ada pasta berbahan dasar singkong. Semua orang pasti mengenal menu kuliner pasta dong. Makanan khas Italia yang menjadi makanan favorit kelas dunia dan sering disajikan di berbagai restoran dan rumah makan di Indonesia dengan harga yang cukup mahal. Namun penggemar pasta kini tidak perlu lagi datang ke restoran mahal dan menguras kantong lebih banyak lagi hanya untuk sekedar menikmati kuliner pasta. Karena peneliti Universitas Jember sudah meluncurkan inovasi kuliner, yaitu pasta Jawa berbahan dasar tepung singkong. Dari segi gizi, pasta Jawa tidak kalah dengan pasta yang terbuat dari tepung terigu, yakni memiliki kandungan kadar protein 6-8%.
milkshake singkong. Untuk yang satu ini memang inovasi kuliner olahan singkong yang sangat menarik. Seperti apa ya? Ternyata milkshake singkong ini ditemukan oleh 3 orang mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Awalnya ide pembuatan makanan dan minuman tersebut karena adanya keinginan untuk menciptakan makanan yang lebih sehat dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, bebas pengawet dan bebas bahan kimia sintetis. Sehingga terciptalah milkshake dari singkong. Kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 2,5 juta ton per tahun menjadi bukti bahwa kedelai merupakan komoditas pangan penting bagi negeri ini. Kegunaan kedelai yang beraneka ragam adalah salah satu alasan di balik tingginya kebutuhan kedelai. Selain menyehatkan, kedelai merupakan bahan dasar pembuatan tempe, kecap, tahu, dan sari kedelai yang rutin kita konsumsi. Lalu, sebenarnya apa manfaat utama dari mengonsumsi kedelai? Dalam bentuk apakah kedelai memberi manfaat besar bagi tubuh kita? Dan adakah perbedaan nilai gizi antara kedelai lokal dan GMO? Untuk lengkapnya, Profesor Hardiansyah, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yang juga Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, akan menjawabnya. Kedelai salah satu jenis kacang-kacangan dan dia kaya akan protein, kaya akan lemak, di samping juga ada karbohidrat dan serat. Kemudian keunikannya lagi dia punya kandungan isoflavon yang sangat berguna dalam berbagai pencegahan penyakit. Juga dia mengandung kalsium, fosfor, kemudian zat besi dan berbagai vitamin termasuk A dan vitamin B. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa makan 40 gram kedelai itu setara kurang lebih 100 sampai 150 gram produk kedelai dalam satu hari itu bisa mencegah peningkatan kolesterol atau menurunkan kolesterol darah. Kemudian dengan kalsiumnya yang hampir mencakup 1/5 kebutuhan itu bisa mencegah osteoporosis. Dengan kandungan zat besinya apalagi kalau dimakan berupa tempe akan lebih bagus lagi. Itu bisa turut mencegah anemi, mencegah defisiensi vitamin B12 yang penting untuk otak dan kecerdasan. Dan khususnya dalam bentuk tempe ya. Kemudian juga turut meningkatkan asupan serat dan mencegah konstipasi atau sulit ke belakang. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau dimakan berupa tempe itu tidak meningkatkan asam urat, tapi berupa kedelai itu ada buat orang yang berisiko asam urat bisa meningkatkan asam urat. Ya, ada dua kemungkinan ya. Satu dengan bentuk tempe yang difermentasi dan itu sudah terbukti keunggulannya luar biasa, bahkan dikatakan sebagai miracle food gitu ya. Jadi sebaiknya berupa tempe dan tempe juga sebaiknya ya dipepes ataupun dibacem ataupun dibakar. Bahkan kalau tempe yang tipis tadi sebenarnya sudah ready untuk dikonsumsi ya. Kalau udah terjaga sanitasi higiene dalam proses pembuatannya. Dan bahwa kadang-kadang juga di gulai atau di tempe saya kira itu bagian dari menggugah selera cita rasa asal itu tidak selalu terus-menerus digoreng begitu ya. Kalau dalam bentuk kedelai ya bisa jadi terutama tadi atau ada gejala sensitif terhadap asam urat. Kalau kebanyakan sampai misalnya 100 gram satu hari bisa jadi dia meningkatkan asam urat. Tapi kalau dia dalam bentuk tempe itu bukti-bukti klinis menunjukkan tidak bermasalah ya. Dan satu lagi dalam bentuk susu kedelai ya. Artinya, tapi tetap dalam bentuk susu kedelai tentunya keberadaan vitamin B12 nggak muncul karena dia tidak difermentasi. Karena B12 tadi muncul karena dia difermentasi, karena keberadaan mikroba di dalamnya.
Ya, sebenarnya kualitas itu bisa dilihat dari sisi fisik, bentuk, tapi bisa juga dalam arti berbagai kandungan gizi yang ada di dalam. Umumnya sih relatif tidak jauh berbeda antar beragam jenis kedelai, tapi bentuknya ada yang agak besar, ada yang bundernya bagus, ada yang kecil. Nah, itu barangkali di mata konsumen bisa jadi menentukan pilihan. Ya, sebenarnya dari sisi gizi hampir tidak ada perbedaan ya. Kebetulan mahasiswa S3 saya juga sedang melakukan juga, bahkan membandingkan antara kedelai yang rekayasa genetik GMO dengan non-GMO, dan itu menunjukkan tidak ada perbedaan dari sisi zat gizi. Bahkan juga dilihat secara efeknya pada kesehatan dalam konteks animal study baru sekarang, itu tidak ada perbedaan dari sisi dimensi-dimensi gangguan metabolik. Setelah melihat tayangan video yang Ibu tampilkan tadi ada bahan apa aja ya? Singkong, betul, tadi ada singkong ya. Kemudian apa lagi? Kedelai, betul sekali. Nah, apakah bahan-bahan tadi bisa digunakan dengan menerapkan proses bioteknologi? Bisa, betul sekali. Jadi bahan-bahan tadi itu bisa diolah dengan menerapkan bioteknologi ya. Nah, menurut bahan-bahan yang tadi dilihat ada singkong, ada kedelai, itu tuh dalam proses pembuatannya menggunakan bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern ya? Apa? Konvensional, betul sekali. Jadi, dalam proses pembuatan produk dengan bahan dasar kedelai atau tempe itu menerapkan bioteknologi konvensional ya. Nah, kalau yang berbahan dasar singkong itu dapat dibuat produk apa ya? Tapai singkong, betul sekali. Jadi bisa ya, singkong itu bisa dibuat tapai singkong dengan menerapkan bioteknologi konvensional. Nah, kalau kedelai bisa dibuat apa? Yang sering kita makan nih. Kalau misalkan kita makan pedas, kita kasih apa biar manis? Kecap, betul ya. Jadi kecap bisa. Terus apa lagi? Tempe, betul. Terus apa lagi? Tahu, ya betul sekali. Jadi itu merupakan produk-produk yang berbahan dasar kedelai yang bisa kita olah menjadi produk dengan menerapkan bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama ada Akbar dan Andini. Nanti bisa duduk bareng ya, Akbar dan Andini, untuk memudahkan mengerjakan tugas penyusunan proyek ya. Kemudian kelompok kedua ada Almira dan Elena. Nanti bisa duduk bareng ya. Dan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 ada Aurora dan Fitri ya. Kelompok 4 ada Lucy dan Yanuar. Dan kelompok 5 ada Kamal dan Zarfan. Silakan nanti duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Kemudian Ibu di sini akan membagikan LKPD untuk memudahkan kalian mengerjakan penyusunan proyek sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan proyek ya. Ibu akan bagi per kelompok dulu ya. Ya baik, sudah dapat semua ya LKPD-nya. Nanti bisa dituliskan ya pada LKPD-nya kelompok berapa beserta nama kelompoknya gitu ya. Nah kemudian pada aktivitas 1, berdasarkan video yang telah kalian lihat tadi kan banyak tuh ada bahan-bahan makanan yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk bioteknologi konvensional. Nah itu silakan nanti dituliskan ya di sini. Misalkan hasil panennya apa dan nama produk bioteknologi konvensional yang dapat dibuat. Sebagai contoh tadi ada hasil panennya singkong, kemudian nama produknya itu tapai singkong, begitu ya. Dan selanjutnya kalian bisa menuliskan sebanyak-banyaknya sesuai dengan pengetahuan kalian. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan aktivitas 1 ini. Baik, Ibu rasa waktunya sudah habis ya, 10 menit. Tadi Ibu juga sempat berkeliling, ternyata kalian banyak sekali yang menuliskan produk berdasarkan bahan yang ada dalam video tadi. Nah sekarang, pilihlah salah satu produk bioteknologi konvensional yang sudah kalian identifikasikan dalam tabel 1. Jadi dari banyaknya yang kalian tuliskan dalam tabel, cukup pilih salah satu ya. Nah setiap kelompok itu lebih baik berbeda-beda ya. Jadi nanti biar tidak ada yang sama produknya, begitu ya, paham?
Nah, baik, setelah kalian memilih satu produk bioteknologi konvensional yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, selanjutnya kita akan menyusun rancangan proyek. Nah, dalam rancangan proyek itu apa saja sih yang perlu dituliskan? Nah, yang pertama itu ada judul proyek, kemudian yang kedua ada tujuan dari pembuatan proyek tersebut, yang ketiga ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian yang terakhir ada langkah kerja. Begitu ya. Jadi nanti kalian bisa menuliskan dalam LKPD-nya di bawah aktivitas 1. Itu kalian bisa menuliskan judulnya apa, kemudian tujuannya untuk apa, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan apa aja, kemudian yang terakhir ada langkah kerja. Jadi itu untuk memudahkan kalian melaksanakan proyek, begitu ya. Sudah paham? Silakan kalian menuliskan rancangan proyek tersebut. Nanti ibu akan keliling mengecek kalian. Apabila ada yang sulit bisa langsung ditanyakan ke ibu ya, begitu ya. Apabila ada yang sulit bisa langsung ditanyakan ke ibu, begitu ya. Sudah paham kan? Silakan langsung mengerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tersebut. Nah, setelah menyusun rancangan proyek untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan proyek tersebut, kita juga perlu menyusul jadwal aktivitas. Nah, jadwal aktivitas itu apa sih? Jadi, jadwal aktivitas itu merupakan jadwal harian yang kita lakukan selama melakukan proyek tersebut. Untuk proyek ini, produknya bisa dikumpulkan minggu depan ya. Jadi, nanti aktivitasnya itu bisa dilakukan dari mulai hari besok sampai sebelum minggu depan produk tersebut dikumpulkan. Begitu ya. Nah, dalam menyusun jadwal aktivitas ini, kalian bisa menuliskan dalam bentuk tabel. Nanti bisa dituliskan di bawah rancangan proyek tersebut. Dan tabel itu berisi yang pertama ada nomor, kemudian ada hari atau tanggal, dan sampingnya ada aktivitas. Sebagai contoh, nomor 1, hari Selasa, tanggal sekian. Aktivitasnya itu menyiapkan alat dan bahan, begitu ya. Dan selanjutnya nanti bisa diisi menyesuaikan aktivitas kalian selama melaksanakan proyek tersebut. Begitu, paham ya? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan jadwal aktivitas tersebut. Nanti ibu juga akan memantau kalian, jadi semisal ada yang kesulitan atau bingung bisa ditanyakan ke ibu, begitu ya. Nah, setelah kalian menyusun rancangan proyek beserta jadwal aktivitasnya, setelah ini kalian bisa mempresentasikannya ke depan ya untuk mendapatkan pendapat dari teman-teman kalian gitu. Nanti urutan majunya bisa dari kelompok 3, kemudian kelompok 1, selanjutnya ada kelompok 5, selanjutnya ada kelompok 2, dan yang terakhir ada kelompok 4. Begitu ya. Silakan untuk kelompok pertama yang maju. Nah, baik, ibu rasa semua kelompok tadi sudah maju ya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu ya, anak-anak. Bagus-bagus sih tadi presentasinya. Sangat beragam ya, dan ternyata produk yang kalian pilih juga berbeda-beda ya. Jadi menambah pengetahuan kelompok lain yang tidak membuat produk tersebut, begitu ya. Dan sudah mendapatkan pendapat dari teman kalian. Jadi tadi ibu juga sempat berkomentar ya, bagaimana langkah yang baik, kemudian pelaksanaan jadwal yang baik agar tidak mengganggu waktu kalian, begitu. Nah, selanjutnya produk tersebut silakan nanti dibuat di rumah bersama teman kelompok kalian. Nanti bisa di rumah salah satu teman ya, misalkan yang kelompok berapa tadi bisa di rumah Elena, begitu ya. Jadi nanti bisa mendapat pantauan dari orang tua juga, begitu. Selanjutnya, apabila kalian menemui kesulitan dalam melaksanakan proyek selama keberjalanannya nanti, kalian juga dapat menghubungi ibu ya. Sudah tahu nomor ibu semua ya? Nah ya, nanti yang belum tahu bisa minta temannya ya. Nanti jangan sungkan menghubungi ibu apabila mendapat kesulitan selama pelaksanaan proyek tersebut, begitu ya. Selain kalian bisa menghubungi ibu, satu hal yang perlu kalian ingat dan jangan dilupakan yaitu dokumentasi itu penting ya. Misalkan dalam tahapannya nih kalian lagi buat apa nih, misalkan tempe gitu ya. Nah, nanti itu bisa di video atau di foto begitu untuk ditampilkan minggu depan agar teman-teman kalian bisa melihat, begitu ya. Dan di sini selain produk yang akan dipresentasikan, kalian juga akan mengerjakan laporan proyek. Nah, laporan proyek itu tentunya ada formatnya ya. Nah, ini ibu akan bagikan format untuk laporan proyeknya untuk memudahkan kalian. Jadi
laporannya nggak susah, kurang lebih kayak rancangan proyek tadi, cuma disusun agar lebih resmi begitu. Jadi nanti ada covernya gitu. Ibu akan membagikannya setiap kelompok satu ya. Nah, Ibu rasa kalian semua tadi sudah menerima format laporan proyeknya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang format laporan proyek tersebut. Jadi nanti pada sampulnya atau covernya kalian bisa menuliskan laporan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional, kemudian judul proyeknya, kemudian di tengah ini ada logo dari sekolah kita tentunya, dan di bawahnya itu ada disusun oleh, nanti bisa dituliskan kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya serta nomor induk siswanya begitu ya, dan di bawahnya itu ada nama sekolah, kemudian dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten atau kota, dan selanjutnya itu yang terakhir ada tahun. Nah, tahunnya ini 2021 ya, jangan lupa. Nah, kemudian pada isinya sendiri itu nanti ada yang pertama judul proyek, kemudian tujuan, yang selanjutnya ada alat dan bahan, selanjutnya ada langkah kerja, dan selanjutnya ada hasil proyek. Nah, pada hasil proyek ini nanti kalian bisa menyertakan foto dokumentasinya ya. Itu pada langkah kerja juga kalian bisa menyertakan fotonya agar laporan proyeknya itu lebih menarik begitu ya. Kemudian setelah hasil proyek ada pembahasan. Jadi nanti di situ kalian bisa membahasnya secara rinci. Lebih bagus lagi apabila diberikan kesulitan selama menyelesaikan proyek tersebut, begitu ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sudah paham ya? Silakan dilihat-lihat terlebih dahulu. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu, begitu ya. Ini silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing terlebih dahulu ya. Untuk kemudian Ibu akan memberikan kuis sebagai evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kuis ini terdiri dari 4 soal saja. Insya Allah soalnya mudah-mudah. Dan sudah kita pelajari juga tadi. Silakan nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jika sudah selesai, nanti bisa langsung dikumpulkan ke Ibu, begitu ya. Di sini Ibu akan membagikan soalnya terlebih dahulu. Nah, siapa yang belum dapat soalnya? Sudah dapat semua kan ya? Nah, ya bisa langsung dikerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Ibu rasa kalian sudah paham ya, ini sekilas Ibu rasa sudah banyak yang benar mengisi kuisnya. Nah, selanjutnya silakan kalian apabila ingin mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini bisa mulai dari cara Ibu mengajar, kemudian model pembelajaran yang Ibu berikan. Jika dirasa ada yang kurang atau bagaimana, silakan langsung mengevaluasi Ibu. Tidak apa-apa, jangan sungkan untuk mengevaluasi Ibu karena itu akan membantu Ibu untuk lebih baik dalam menjalankan proses pembelajaran berikutnya, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengingatkan jangan lupa untuk membawa produk beserta laporan proyek kalian minggu depan untuk dipresentasikan di depan teman-teman, begitu ya. Jangan lupa juga mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jangan pernah bosan membaca, karena dengan membaca itu dapat menambah wawasan kita, begitu ya. Jadi jangan pernah lupa membaca di rumah. Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.